Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kepada seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah hari Minggu ini, khususnya anggota jemaat yang baru pertama kali hadir yang berasal dari jemaat lain, majelis gereja dan segenap
OIG mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Penekanan warga jemaat, yaitu pada poin yang keempat, kebaktian hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, pada jam 6 pagi. Pada poin yang kelima, kebaktian rumah tangga. Jika ada anggota jemaat Rantepao yang ingin mengadakan kebaktian rumah tangga, diharapkan melapor ke kantor jemaat Rantepao setiap jam kerja untuk diatur pelayanannya. Yang berikut pada poin yang ke-12, ibadah pagi anggota EMGT pegawai gereja honor magang di jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus pukul 6, digabung dengan syukur ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di gedung gereja. Yang berikut yaitu perjamuan sakramen perjamuan kudus yang dilaksanakan pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2020 pukul 6 pagi sudah tadi, terus jam 9, jam 11, jam 4, dan jam 6 sore di gedung gereja. Pada poin yang ke-15, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao kelompok 7, yaitu Saudara Friendly Tangke Pasarlin, anak dari Bapak Paulus Tangke Pasarlin, dan Ibu Sarah dengan Saudari Cindy Natalia Reru, anak dari Bapak Yohanes Reru dan Ibu Lohapri Kadang, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 28 Agustus 2020. Tempat Gereja Toraja Jemaat Penampungan Klasis Makassar Tengah. Yang berikut pada poin yang ke-16, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Jonathan Carlos Madeten pada hari Selasa 11 Agustus di Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 13 Agustus 2020 di Barana. Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan duka yang mendalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Pada poin yang ke-17, rapat Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Rapat Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao tentang evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Jemaat Rantepao semester pertama periode bulan Januari 2020 sampai Juni 2020 akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 21 Agustus 2020 pukul 16 sampai selesai, tempat gedung pelayanan jemaat Rantepao. Dan adapun tentang tim COVID ada di dalam warta, mari kita warga jemaat untuk membacanya dengan baik. Terima kasih, dan demikian penekanan warga jemaat untuk sepanjang minggu ini. Sidang jemaat, selamat hari Minggu, Shalom. Mari kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kemungkinan kepada kita untuk duduk bersekutu sebagai keluarga Allah, merayakan hari yang dikuduskannya. Tuhan yang menyatakan kesetiaan dalam pemeliharaannya dalam hidup yang kita lalui adalah Tuhan yang berkuasa, Maha Mulia, dan Tuhan yang mengasihi kita, yang berkenan dijumpai saat ini dalam tuntunan tema pemeliharaan yang mendamaikan. Mari kita kumandangkan pujian bagi Sang Maha Mulia, memuliakan Tuhan Allah. Saya dan jemaat berdiri.
Jemaat kekasih Tuhan, jemaat kekasih Tuhan, mari meyakini bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Kita boleh ada di sini menyatukan diri bersekutu menghadap Allah. Tapi sungguh kita meyakini bahwa terlalu kerap kali kita jatuh ke dalam dosa. Mari bersama-sama kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dalam segala keterbatasan, mari dengan rendah hati dan penyesalan yang sungguh kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kehidupan keluarga, persekutuan, dan bermasyarakat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tetapi karena sikap angkuh, egois dan ambisi, kehidupan kami sering tidak lagi diwarnai sikap saling menghormati dan saling menghargai. Rasa saling curiga, menyalahkan, menfitnah, dan mementingkan diri sendiri sering bertumbuh subur. Kami tidak peduli apakah sesama kami terluka karena tindakan dan ucapan kami. Tuhan, ampuni kami yang tidak melakukan kehendak-Mu. Ampuni kami yang merusak damai sejahtera dalam kehidupan keluarga, persekutuan dan masyarakat. Ampuni kami dalam segala kelemahan kami. Ampuni kami yang tidak menghargai keselamatan yang telah Tuhan karuniakan. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang berfirman, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Setelah kita mengaku dosa kita dan mengaminkan bagaimana Tuhan mengaruniai hidup ini, dengarlah petunjuk hidup baru. Sidang jemaat, mari kita Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3.
persaudaraan yang rukun, nyanyian syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Pelayanan firman Tuhan. Ada 3 bagian yang sudah disediakan dari Kejadian 45 1 sampai 15, Roma 11 ayat 25 sampai 36, dan Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Untuk mendengarkan iman, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang terus kami alami sampai sekarang ini. Kami boleh dibangunkan dari peristirahatan, dilindungi dalam perjalanan, untuk satu hati menghadap hadirat Tuhan pada hari yang kudus ini. Sekalipun banyak hal yang terus menjadi pergumulan bersama, tetapi sebuah sukacita bahwa Tuhan masih memampukan kami melewati hal-hal itu. Bahkan kami menyediakan waktu ini untuk bersekutu. Berkati kiranya apa yang telah kami lakukan 1 minggu yang lalu, bahkan sepanjang kehidupan yang telah kami lewati, kiranya semua itu boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menambah sukacita dalam kehidupan kami, agar kami tetap kuat melangkah dalam hidup kami yang ini. Tuhan, kami akan disapa dan dikuatkan oleh firman-Mu. Suci kuduskan hidup kami menerima firman-Mu ini, supaya mendapat tempat, dan karena itu akan menjadi pemandu dan mengarahkan seluruh langkah kami. Jauhkan hal-hal yang dapat mengganggu. Arahkan seantero hidup ini menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaranlah
kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kedua hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini dari kitab Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Roma 11 ayat 25 sampai ke-36. Firman Tuhan berbunyi demikian, penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan.
Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pastilah keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya,
Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Amin firman Tuhan. Tiga bagian pembacaan firman yang kita dengar, kita akan lebih fokus mencermati Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15 di bawah sorotan tema pemeliharaan yang mendamaikan. Pemeliharaan yang mendamaikan. Jemaat kekasih Tuhan, akhir dari kisah Yusuf oleh banyak penonton, seandainya ditonton, pasti menegangkan. Yang banyak muncul dalam benak adalah pasti akan ada pembalasan. Episodenya akan diikuti dengan seksama. Bagaimana Yusuf sebagai orang yang sudah punya posisi dan kekuatan waktu itu sangat potensial untuk menyusun strategi bagaimana dia memperlakukan saudara-saudaranya yang telah berlaku tidak adil dan sangat jahat terhadap dia. Apalagi kalau ungkapan lama yang mengatakan lebih kejam pembalasan daripada perbuatan, itu kuat di benak orang yang mengikuti cerita ini, pasti dia akan mengatakan, batu lomba mususi nakua Yusuf umpe pak dikiduka ite siluna. Orang akan menunggu ledakan yang besar di akhir dari kisah ini. Namun kenyataan berbicara lain. Fakta berbanding terbalik. Kisah Yusuf justru happy ending. Ada rasa senang, sejuk dan sangat bahagia di akhir. Deretan kepahitan yang dialami Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, dijual kepada saudagar Midian, dituduh di rumah Potifar, akhirnya dijebloskan ke dalam penjara.
Semua ini tentulah membawa kepahitan, membawa beban berat bagi Yusuf. Bisa saja Yusuf akan mengulas kembali itu di depan saudara-saudaranya. Weh, Miki Lalesia, aku mau tetu mi pembuangan rokok bubun. Aku mau dikate tu mi baluk. Bisa mau mi bayangkan to tu tanga ami umba susi makarana nasi lu'mi na mi baluk. Aku dikate maloloma tanga aku jabanan na Potifar. Na aku tu disangang pogau kasalan belan na mi balukan na. Aku dikate lammo Pak Tarungkuan belan na kamu. Kalau dilihat pada diri kita dan yang banyak kita saksikan dalam kehidupan ini ketika ada kesalahan atau ada perlakuan yang tidak benar, inayana sang yato tubuh tujome kita. Mukilala itu, kamu ingatkan bahwa kamu telah memperlakukan saya seperti ini. Tapi Yusuf justru mampu menerima saudara-saudaranya dengan sangat terbuka. Bayangkan dia mengatakan, jangan bersusah hatimu. Untuk memelihara kehidupanlah, aku mendahului kamu ke sini. Untuk memelihara kehidupan. Sebenarnya waktu itu memang ketika orang lain sudah disuruh keluar, seperti bacaan kita tadi, saudara-saudaranya itu takut, gemetar. Maka iya batu di patumba mikidako. Panapaya Yusuf mendekatlah. Jangan bersusah hati. Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku untuk mendahului kamu ke sini. Penghayatan dan pernyataan yang syarat makna. Memberi gambaran yang utuh tentang kondisi hati dan kualitas hidup dari Yusuf sendiri. Pernyataannya menentukan seperti apa hubungan atau relasi Yusuf dengan Tuhan. Hubungan yang sangat menentukan. Yang membuat Yusuf dapat hadir secara luar biasa. Ia mampu melihat rancangan Allah dalam seluruh kehidupannya. Yaitu apa nola Yusuf. Unanta Yusuf untandai kumasusia pare to tulalanda puamatua lante katuangku. Menarik sekali. Ternyata kalau orang punya hubungan dengan Tuhan itu mampu menyatakan apa yang menurut orang susah. Yang menurut orang itu tidak mungkin. Tapi lek bang, pisan to Yusuf po. Dak mau sabta bangi, na tandai dukai. Tapi tidak. Hal yang spektakuler itu muncul dari kehidupan yang memiliki relasi yang utuh, yang beres dengan Tuhan. Hubungan yang memperjelas bahwa
Sesungguhnya Allah itu pemelihara. Dan pemeliharaannya mengantar pada perdamaian. Na para kaitu Yusuf salah siluna, na paden itu kasih kailon lantang tangana. Suasana damai tercipta dengan sangat baik. Kebencian tidak diberi ruang terlalu jauh. Dendam tidak terlalu diberikan porsi dalam hidup Yusuf. Yan kita jasa di kuang. Ku pagari pakoto saba manepisan siya. Mutole-tole pi dak musangay na sangangku ke. Padahal yan nate lagi sangay sangan na sengke. Kaya yan pala ko na pada musangay na sangangku. Mutole-tole pi. Ya. Ya bang kami to di tanga. Sunggar rigi-rigi bang kami kito. Keden ni tau tangkangkan di siporayan. Muya pa melo na po tae bang mo na bisa melo lang pentirota. Ya. Den cerita na kuang. Den to si sang banua. Si pakaboro dolona nama ulele lembang sola pa tojo lu kampung-kampung teh. To na tae pa radio. Na kuang mi ade ken na dembang ki napasak ke po matua to na salom bantabangan nampui radio. Namun noni ti banua to kirangi bangsia mendetela ko to kiano. Pakalan identongan rejekin nate misa banua. Nalle mi radio. Apa itu na demo radio na sigaga. Den noma pali salah itu. Malio mi melapor lako kapala kampung te misa anakwa metaru itu ngantu radio na. Nah padahal dulu nakwa salom bantabang menampui. Yan na kamu nampui mi pekapopoi noninna kirangi lako. Yan na kami nampui ki pekapopoi mirangi mati. Setongan na masalah hati ya tak na beres. Na radio mo ya tu dipasalah. Dan terlalu kerap kali sering dalam kehidupan kita begitu. Kita melampiaskan banyak hal, membalaskan pada hal-hal yang sebenarnya tidak benar. Yang betul nak itu pembacaan dalam mai Roma ni nak kuang. Setelah nanti nato di kabek nasa kami kita hidup berdamai karena prakarsa Allah. Tapi yang tolo itu katuan tak Allah biasa abi losong tu pengaruh dosa dalam hidup kita. Ya, nah pokado itu pembacaan ketiga. Ya, lamai Injil Matius pasal 15. Kadang-kadang hati yang tidak beres lalu menuntut di luar. Begini. Tidak tahu bahwa yang menajiskan itu adalah yang keluar dari mulut kita dan bukan yang ditelan. Seperti penegasan. Salah bang ko tu kadamu, tang marunu nambang ko tu leleammu. Nah ya tu penan na jong tu tangkang kambang melo. Jadi apapun melo na pokada tahu, tak bang punya melo. Keindahan hidup dirasakan oleh Yusuf dan saudara-saudaranya. Apa yang lalu tidak dimaknai Yusuf sebagai sebuah malapetaka, tetapi dilihat secara positif. Ia menjadikan semua itu untuk mengarahkan saudara-saudaranya melihat karya Allah di dalam hidupnya. Bahwa betapa Allah adalah pemelihara dan pemeliharaannya membawa damai. Hal tersebut diuraikan secara lebih panjang lebar di dalam kitab Roma. Bagaimana Allah berprakarsa hadir mendamaikan dirinya dengan dunia, mendamaikan dirinya dengan kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu,
Jemaat kekasih Tuhan, kita menyaksikan pemeliharaan Allah dalam sejarah, dan kita masih terus menikmatinya sampai sekarang, yang sungguh-sungguh semua itu bermuara pada pendamaian. Yan na yabang tu dendam tapalan penanta bak tu kasengkian bisa-bisa ki napatang mamma, napatang rapa, kendek mitu may tensi, apa sia. Kande tau mammi jo tetangga ta patai na den si porai, to odo bang matu elota, taya hapal rampoi ki. Saba, tai na den si porai. To bang ki lakolalan, lanang karang ki panak, oh, ya pula itu. Jadi marilah kita melihat cerminan hidup dari kisah yang kita dengarkan hari ini. Kita memaknai pendamaian Allah dengan benar. Kita sungguh-sungguh mengaminkan bahwa betapa dibutuhkannya perdamaian dalam hidup ini. Kita menjalani kehidupan yang dipelihara Allah dalam kedamaian dengan sesama kita. Kita mengaminkan bahwa karya pendamaian di dalam Kristuslah yang membuat kita menemukan kembali hidup yang diselamatkan itu. Wujud pendamaian akan kita terima dan peringati, hayati. Kita jadikan sebagai bahagian dari hidup kita melalui perjamuan kudus. Kiranya itu selalu mengingatkan bahwa hidup ini telah dibawa dalam sebuah perdamaian, dan karena itu penting dimaknai dengan berbagi kedamaian di tengah-tengah hari-hari karunia Tuhan. Roh Kudus menguatkan kita bersama. Amin. Sejenak kita tertunduk dalam saat teduh. Ya Tuhan, Engkau menyapa kami saat ini untuk bagaimana menghayati pemeliharaanmu yang mengantar pada perdamaian. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami memaknainya dengan sungguh dalam kehidupan ini. Kami berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis denganmu Tuhan, dengan sesama kami, dan dengan alam di mana Tuhan menempatkan kami. Buatlah kami sebagai orang-orang yang meyakini pemeliharaanmu, lalu menghadirkan kedamaian. Kita akan melakukan pelayanan firman melalui perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Saudara-saudara, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib
yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakan dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar dan patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Kita persiapkan diri kita berdoa untuk pelayanan perjamuan kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang Rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu. Dalam menanti kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus, hiburkan kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus, kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Tubuhku, darahku,
kenamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Jamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh
Dan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah."
dengarkanlah firman yang meneguhkan dan menguatkan kita dari apa yang kita lakukan ini. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Amin. Karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati, seperti pemazmur memuji Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita sesuai dengan perbuatan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Kristus,
Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan meneguhkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan saudara-saudara seiman yang hidup dalam perjalanan waktu dan berada di semua tempat. Kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Allah yang Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam hal memberi persembahan, firman Tuhan, sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin meterai, anting-anting, dan kerongsang, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di dalam Tuhan. Bilangan 31 ayat 50. Terima kasih ya Tuhanku.
Kita satukan hati dalam syafaat. Kita berdoa. Kiranya pemberitaan firman yang telah kami alami dapat menjadi kekuatan bagi kami dan mengarahkan hidup ini pada jalan yang Tuhan kehendaki. Terlalu banyak hal Tuhan yang bisa membawa kami dalam perseteruan, dalam kebencian dan dendam, menapaki hari-hari hidup kami. Kami bermohon dengan sungguh, kami dapat menciptakan hubungan yang indah dengan Tuhan. Dan hubungan itu memperbaiki cara hidup kami dalam hubungan dengan sesama dan tempat di mana kami ada. Kami pun rindu perjamuan kudus ini mengokohkan kami tentang jaminan hidup kekal di dalam Kristus. Berkati semua anak Tuhan yang boleh hadir dalam persekutuan ini, dalam seluruh usaha pekerjaan dan keberadaan hidup. Tuhan, tuntun dan pandu dengan cintamu. Alirkan berkat dan rahmat di atas kehidupan jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk 73 orang yang terdaftar dan mungkin saja masih ada yang tidak terdaftar, yang berulang tahun pada minggu-minggu lalu. Tuhan, ajak mereka untuk bersyukur dan juga terus memohon pertolongan-Mu dalam seluruh kehidupan ke depan ini. Kami berdoa untuk 18 orang yang berada dalam kelemahan tubuh, tapi bisa saja Tuhan masih ada yang tidak terdaftar. Tolong lawat dengan kasih-Mu, kuatkanlah, teguhkan imannya, dan orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan selalu dimampukan. Orang tua kami yang lanjut usia, yang tidak mampu lagi datang dalam persekutuan di sini, dan juga karena menjaga kemungkinan tentang berbagai ancaman, tolonglah Tuhan dan kuatkan, terutama iman mereka, kiranya itu terus menghibur mereka, dan semua orang yang ada di sekitarnya tetap dengan sukacita berbagi kasih dengan orang tua kami yang lanjut usia. Kami berdoa untuk keluarga kami dalam jemaat ini, keluarga dari almarhum Jonathan Sarungallo Madeten, kiranya tetap dikuatkan dan dihiburkan. Kami bersyukur bahwa walaupun duka ini ada, tapi kasih Tuhan terus menopang keluarga, dan prosesi pemakaman telah berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pelayanan dalam minggu yang akan kami jalani ke depan ini. Kuatkan hamba Tuhan di sini, pendeta, penatua diaken, pengurus OIG, staf di kantor, dan semua
yang memberi diri untuk mengangkat pelayanan. Tuhan, mampukan dan beri sukacita di hati untuk dengan setia melayani. Kami doakan persiapan pemberkatan nikah Saudara Frendi Tangke Pasarin dengan Saudari Cindy Natalia Rerung yang akan dilaksanakan 28 Agustus 2020 di Jemaat Panakukang. Persiapkan kedua anakmu, juga keluarga, apa-apa yang direncanakan, supaya niat ini boleh terjadi dan menjadi kebahagiaan anak-anak Tuhan. Kami doakan rencana pembangunan gedung gereja ini. Kami merindukan Tuhan, sebuah gedung gereja yang kiranya memungkinkan kami bagaimana memuliakan Tuhan dengan sebaik mungkin, yang dapat menampung dan juga digunakan dalam apa-apa yang lebih besar. Kiranya Tuhan mampukan panitia, tumbuhkan keinginan bersama di hati kami untuk mengambil bahagian mendukung rencana ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan mampukan dan berikan kekuatan, terutama di masa sekarang ini dengan adanya virus corona yang berdampak pada berbagai lini, membutuhkan kerja ekstra dari pemerintah. Ajar kami Tuhan untuk berkontribusi positif dan mendukung langkah mereka demi untuk kemaslahatan kami bersama. Besok Tuhan, kalau Engkau berkenan, adalah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik tercinta ini di usia yang ke-75. Seperti apapun wujudnya rencana pelaksanaan upacara atau kegiatan-kegiatan, Tuhan campur tangan di dalamnya agar dapat berlangsung dengan baik, dan semua itu menjadi cara Tuhan untuk memberkati kami dan cara kami mengakui dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Toraja secara umum. Sementara ini berlangsung sidang-sidang klasis di berbagai tempat yang akan disusul dengan pelaksanaan sidang sinode wilayah, dan juga Tuhan akan dilaksanakan sidang sinode am. Seluruh rentetan pelayanan, baik persidangan maupun kegiatan-kegiatan lain yang di dalamnya gerejamu menyatakan kehadiran dan panggilan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, tuntun dan kuatkanlah. Ya Bapa di sorga, tentu tak mampu kami mengungkapkan satu persatu apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan jemaat-Mu. Tapi kami bermohon, Tuhan mengatur apa yang terbaik bagi hidup kami bersama. Tuhan menjawab doa-doa kami dan keinginan kami dalam apa yang Tuhan mau menjadi kebaikan kami. Pimpin kami ketika kami akan kembali. Sertai kami 1 minggu ke depan dalam seluruh keberadaan kami. Dan ampuni kiranya dosa dan kelemahan kami. Terima hidup dan pelayanan kami ini. Terima persembahan kami yang kami sampaikan sebagai wujud rasa syukur untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pengutusan dan berkat nyanyian jemaat, Ya Tuhan kuatkan imanku. Kita berdiri. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Pergilah
jalanilah kehidupan anugerah Tuhan dengan tetap setia pada perintahnya. Peliharalah kehidupan yang rukun dengan menghargai perbedaan, saling mengampuni, dan saling mengasihi. Arahkan hati dan seluruh keberadaan kamu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Syukur Matasak yang sudah berbagi firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Nyanyian syukur berlimpah sukacita di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Terima kasih semua sidang jemaat. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera melampaui